Shalom, selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat GPB Pelita secara recording Rabu 17 November 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat saat ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Saudara Febriana Lady Langi. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Ditunjukkannya kasih setianya setiap hari bagi orang-orang yang sungguh mengasihinya. Dia menyediakan yang kita perlukan, maka patutlah kita bersyukur karena kebaikannya lewat persekutuan dengannya pada saat ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari KJ1 bait yang pertama. Umat, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan jikalau malam ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu pada malam ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur. Mazmur dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 8 bait yang pertama.
Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami juga boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran 33 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Jika dalam kondisi yang memungkinkan, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah boleh berdiri, jika tidak, tidak apa-apa. Keluaran 33 ayat 7 sampai 14. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, seluruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan juga mungkin ada adik-adik yang ikut beribadah pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, adik-adik berada pada malam hari ini, saya mengharapkan kiranya kita semua sedang dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Namun namanya kehidupan pasti tidak semuanya baik-baik saja gitu ya. Jadi apapun saat ini kondisi Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini nantinya boleh memberikan perasaan yang jauh lebih baik kepada kita. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan firman yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan 14. Mungkin di layar handphone atau televisi Bapak Ibu Saudara sudah muncul slide. Jadi saya menampilkan beberapa slide gitu ya, supaya kita menjadi lebih menarik gitu untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau pertama terlebih dahulu melihat kitab Keluaran. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu gitu ya, bahwa
Kitab Keluaran berbicara tentang keluarnya bangsa Israel gitu ya dari Mesir dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa fakta lain yang saya mau coba tampilkan atau sampaikan gitu. Yang pertama mengenai nama Kitab Keluaran. Jadi memang kalau kita kan sekarang taunya namanya Kitab Keluaran, yang kemudian yang sebelumnya dikenal dari nama Exodus. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, memang yang dipakai itu Exodus. Tapi sebenarnya sebelum kata Exodus itu dipakai, di dalam tradisi Ibrani, Kitab Keluaran ini dikenal dengan We'eleh Shemot. Seperti yang ada di slide yang sudah ditampilkan, yang artinya inilah nama. Jadi memang sebelum Exodus atau Keluaran, yang dikenal di dalam tradisi Ibrani terlebih dahulu itu adalah We'eleh Shemot, yang artinya inilah nama. Kemudian mengalami pergeseran di dalam tradisi Yunani, tadinya yang We'eleh Shemot kemudian berganti menjadi Exodus, gitu ya. Yang artinya Exodus memang memiliki arti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah keluaran atau perginya gitu ya, berangkat gitu. Dan Kitab Keluaran inilah yang kata keluaran ini yang kemudian dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Beberapa fakta lain tentang Kitab Keluaran ini merupakan satu dari 5 kitab Taurat yang ada. Yaitu kalau kita tahu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Keluaran ini merupakan salah satu dari kelima kitab Taurat itu. Dan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Kitab Keluaran ini memang berbicara secara spesifik tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir setelah mereka kurang lebih mengalami perbudakan gitu ya selama 4 abad. Jadi mungkin sekitar kurang lebih 400 tahun. Dan siapa yang memperbudak? Kita tahu bahwa di dalam Kitab Keluaran selain Musa yang menjadi tokoh utama, karena Musa lah yang nantinya membantu umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Salah satu tokoh lainnya itu adalah Firaun yang menjadi pemimpin Mesir pada saat itu. Dan pada malam hari ini kita secara spesifik akan merenungkan firman Tuhan dari pasal 33 ayat 7 sampai dengan 14. Saya mau mengingatkan kembali bahwa sebelum kita masuk dalam pasal 33, kita mau lihat dulu di pasal 32. Pasal 32 itu diberi judul perikop anak lembu emas. Jadi di dalam pasal 32, seperti yang kita ketahui bahwa umat Israel ini kan tegar tengkuk ya dibilang imannya, spiritualitasnya. Jadi nantinya mereka percaya kepada Tuhan, mereka beriman, kemudian mereka merasa tidak percaya lagi, mereka menjadi tidak sabaran. Kemudian mereka menuntut banyak hal, dan di dalam pasal 32 ketika Musa pergi ke Gunung Sinai yang mendapatkan 2 loh batu itu, ditinggallah umat Israel ini sendiri gitu ya. Walaupun memang di saat itu ada Harun yang adalah saudara Musa, tapi mereka saat itu merasa mereka butuh yang namanya pemimpin gitu ya, karena mereka tidak tahu bagaimana kondisi Musa pada saat meninggalkan mereka. Apakah nanti Musa akan kembali atau Musa sudah meninggal di tengah jalan, itu mereka tidak tahu gitu ya. Tapi yang saat itu menjadi sesuatu yang mendesak adalah mereka butuh pemimpin saat itu. Kemudian ada Harun di situ, mereka bertanya kepada Harun apa yang harus mereka perbuat gitu ya. Karena mereka punya kerinduan untuk melakukan peribadahan kepada Allah gitu. Karena mereka mau cepat-cepat atau segera untuk keluar dari penderitaan yang saat ini sedang mereka alami. Mereka sudah tidak sabar untuk segera menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan Allah tetapkan buat mereka. Di tengah kondisi seperti itu kemudian Harun mengambil sebuah gagasan, yaitu meminta mereka untuk membuat sebuah patung lembu emas. Mungkin ini yang menjadi pembacaan firman di hari Minggu, bahwa di dalam pembuatan patung lembu emas itu seolah-olah menggambarkan bahwa itulah yang mereka sembah gitu ya. Itulah yang mereka berdoa kepada patung lembu emas itu. Mereka tidak berdoa kepada Allah gitu ya. Dengan adanya sosok patung lembu emas itu, mereka merasa ada media, sehingga itu menjadi sesuatu yang melegakan buat mereka. Jadi mereka beribadah kepada patung lembu emas itu.
Tetapi tentu itu sesuatu hal yang sangat salah yang dilakukan oleh umat Israel. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam pasal 33, pasal 32 itu menceritakan mengenai krisis hubungan antara umat Israel dengan Tuhan. Karena di situ kemudian tentu Allah marah dengan sikap mereka setelah Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir ya. Allah menyertai perjalanan mereka melewati Laut Teberau dan lain sebagainya, rintangan-rintangan lainnya. Dan Tuhan tetap bersama dengan mereka, tetapi ternyata di pasal 32 ini mereka merusak kembali hubungannya dengan Tuhan. Dan itulah akhir cerita dari pasal 32. Kemudian kita masuk ke dalam pasal 33. Dan di dalam pasal 33 ini ketika Musa berada di padang gurun, ini menjadi sebuah keseluruhan cerita, yaitu Musa berinisiatif untuk memperbaiki hubungan umat saat itu dengan Allah. Bagaimana cara Musa memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu dengan Allah? Seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-7, tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kembali bahwa memang di dalam tradisi umat Israel, ketika mereka melakukan peribadahan atau penyembahan kepada Tuhan, itu ada yang dikenal dengan namanya kemah suci, yang nantinya dikenal dengan nama Bait Allah. Jadi saat itu mereka memang punya kemah suci yang menjadi tempat khusus peribadahan umat Israel kepada Allah. Tetapi Musa kemudian membangun kemah lainnya yang dikenal dengan kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini tidak sama dengan kemah suci, memang namanya sama-sama kemah dan bentuknya kemah atau tenda gitu Bapak Ibu, memang ukurannya kecil. Kalau saya tidak salah mengingat itu kayak 5 x 5 meter gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang bentuknya kecil, kotak gitu, dan tidak bisa memuat banyak orang gitu. Dan kemah pertemuan ini dibangun oleh Musa untuk menjadi media untuk umat Israel itu tuh berjumpa dengan Allah gitu, atau melakukan peribadahan kepada Allah secara personal. Yang membedakan kemah suci dengan kemah pertemuan, kalau kemah suci itu bentuknya komunal atau persekutuan yang besar, kalau kemah pertemuan ini sifatnya personal. Kalau kita mau tarik ke dalam kehidupan kita yang sekarang, kemah suci ini bisa digambarkan seperti ruang ibadah yang saat ini saya berada gitu ya, yaitu ruang gereja. Itulah kemah suci atau bait Allah. Karena kemah suci atau bait Allah itu tempat bertemunya banyak orang. Makanya dibilang persekutuannya persekutuan yang komunal. Sedangkan kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa di dalam pasal yang ke-33 ini adalah kemah yang memang dibangun untuk hubungan yang lebih pribadi antara umat dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang pada saat itu umat tidak bisa berbicara langsung kepada Allah. Oleh karena itu, perjumpaan antara Allah dengan umat diwakili dengan hadirnya Musa. Tetapi itu berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Kalau dulu umat Israel mau berbicara kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, itu butuh perantara, atau di dalam konteks bacaan kita yaitu adalah Musa. Kalau di dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah tidak butuh lagi yang namanya perantara untuk berbicara kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah hadir menjadi manusia di dalam kehidupan kita yang juga adalah juru selamat kita. Jadi melalui kehadiran Yesus Kristus itulah kita dapat berbicara langsung kepada Allah, jadi kita sudah tidak butuh lagi perantara. Jadi kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa saat itu, saya catat di sini sebagai jalan spiritualitas bagi umat untuk berjumpa dengan Allah melalui Musa. Sekarang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, kalau saat itu kemah pertemuan menjadi tempat perjumpaan antara umat Israel dengan Allah melalui Musa, bagaimana dengan jalan spiritualitas kita saat ini secara pribadi? Tentu kita tahu bahwa peribadahan, kalau yang ingat di dalam katekisasi ya, bahwa peribadahan itu ada yang namanya peribadahan ritual dan ada yang namanya peribadahan aktual. Peribadahan ritual itu adalah peribadahan yang setiap minggu kita datang gitu ya, tetapi ibadah aktual itu di luar dari
peribadahan ritual, tentu di dalam kehidupan keluarga, di dalam pertemanan, di dalam perjumpaan dengan banyak orang, itu juga adalah peribadahan gitu ya. Tetapi di dalam di lain itu semua gitu ya, tentu kita punya jalan spiritualitas kita masing-masing untuk berjumpa dengan Allah. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, punya jalan spiritualitas yang sama untuk berjumpa dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Di dalam buku Sacred Pathways, kebetulan saya bawa bukunya dan mungkin juga ada di layar Bapak Ibu. Jadi buku ini ditulis oleh Gary Thomas. Gary Thomas ini adalah seorang, bisa dikatakan sebagai seorang teolog, tetapi dia pembicara di dalam seminar-seminar Kristen yang sudah sangat terkenal. Salah satu bukunya yang paling bestseller adalah Sacred Marriage, yang berbicara tentang pernikahan gitu ya. Tetapi dia mengeluarkan buku lainnya, judulnya Sacred Pathways. Jadi di dalam buku ini, dia mencatat bahwa setiap orang itu punya jalan spiritualitas masing-masing untuk menuju Allah. Kalau tadi kita lihat bentuk jalan spiritualitas umat Israel adalah di dalam kemah pertemuan itu melalui Musa. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya jalan spiritualitas yang sama atau berbeda? Di dalam buku ini disampaikan bahwa setiap orang, setiap pribadi itu punya jalan spiritualitas yang berbeda-beda. Karena siapapun yang membawa kita menuju kepada Kristus, misalkan si A yang memperkenalkan kita kepada Kristus, belum tentu bentuk jalan spiritualitas kita itu sama dengan si A yang membawa kita. Atau mungkin kita punya guru spiritual, atau kita punya pembimbing rohani. Tentu apa yang dilakukan sama pembimbing rohani kita untuk menuju ke Allah itu ya, jalan spiritualitasnya si pembimbing rohani ini tentu berbeda dengan jalan spiritualitas kita. Karena sama dengan obat, Bapak Ibu, nggak semua penyakit itu bisa diobati dengan paracetamol misalkan, atau penisilin. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat itu. Jadi itu sama artinya bahwa tidak semua kerinduan kita sebagai umat Tuhan itu tuh jalannya sama untuk menuju kepada Tuhan itu. Di dalam buku yang tadi saya sampaikan yang ditulis oleh Gary Thomas di sini, tipe spiritualitas itu berbeda dengan tipe kepribadian. Jadi memang dia menggagas sebuah ide bahwa setiap pribadi itu punya tipe spiritualitas yang berbeda-beda. Nah, tetapi tipe spiritualitas ini berbeda dengan tipe kepribadian. Tipe kepribadian itu seperti misalnya introvert atau ekstrovert. Terus apakah kita tipe yang lebih memainkan imajinasi kita atau panca indera kita gitu ya, atau kita tipikal yang lebih menekankan, mengedepankan kepada logika atau intelektual. Itu yang disebut dengan tipe kepribadian. Tetapi kalau tipe spiritualitas, di dalam buku yang ditulis oleh Gary Thomas ini bahwa ada 9 tipe spiritualitas. Setidaknya ada 9 tipe spiritualitas yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen. Jadi yang pertama itu ada namanya kaum naturalis. Kaum naturalis ini mengasihi Allah di alam terbuka. Siapa di sini yang ketika berkunjung ke gunung atau ke pantai merasakan di dalam hatinya bahwa punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan? Ada yang mungkin datang ke gunung rasanya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang ketika dia datang ke gunung, ke pantai atau ke alam terbuka apapun, dia merasakan kedekatan yang jauh lebih daripada biasanya, atau kedekatan yang tidak dia temukan di dalam gedung-gedung gereja gitu. Yang kedua ada namanya kaum indrawi. Jadi kalau kaum indrawi ini mengasihi Allah melalui panca indranya. Jadi kalau kaum indrawi ini lebih terpikat atau menyukai bentuk-bentuk peribadahan yang misalkan bentuk altarnya menunjukkan kemegahan, atau di dalam ruang ibadahnya itu tuh bisa mendukung visualnya dia gitu ya di dalam beribadah kepada Tuhan gitu. Itu kaum indrawi. Yang ketiga ada kaum tradisionalis. Kalau kaum tradisionalis ini mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa
di dalam ritual-ritual dan simbol dan sakramen gitu ya. Biasanya orang-orang seperti ini nih tipikal orang yang bisa dikatakan dia itu tuh disiplin gitu ya di dalam kehidupan berimannya gitu. Jadi dia memang rajin beribadah, datang ke gedung gereja dan lain sebagainya. Jadi itu kaum tradisionalis. Dan dia juga suka dengan simbol-simbol. Dia punya nilai salib yang kita miliki saat ini itu punya nilai yang lebih gitu ya buat dia secara pribadi gitu, mendekatkan hubungannya dengan Tuhan melalui simbol-simbol. Kemudian ada lagi namanya kaum askese. Kalau kaum askese ini mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Mungkin kita tahu kalau ada sebuah bentuk peribadahan namanya ibadah teze. Di dalam GPIB juga sudah mulai diperkenalkan ibadah kontemplatif ini gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia beribadah dalam bentuk keheningan seperti itu, dia merasa hubungannya dengan Allah menjadi jauh lebih baik, mendapatkan ketenangan daripada yang biasanya gitu ya. Itu kaum askese. Kemudian ada lagi namanya kaum aktivis. Nah, kalau kaum aktivis ini mengasihi Allah dengan konfrontasi. Konfrontasi artinya dia sangat mengedepankan mengenai keadilan. Orang-orang seperti ini sangat suka cerita Tuhan Yesus memporak-porandakan bait Allah. Itu artinya bahwa kejahatan di muka bumi ini, segala bentuk ketidakadilan itu harus diperjuangkan. Itu kaum aktivis. Kemudian ada kaum pemerhati. Kaum pemerhati ini mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara tentu kenal dengan Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa ini adalah salah satu yang jalan spiritualitasnya adalah kaum pemerhati. Karena dia melihat Tuhan di dalam keberadaan orang-orang miskin. Atau orang-orang yang saat itu tidak mampu. Dan dia menempatkan dirinya untuk berada bersama-sama dengan mereka. Salah satu contohnya adalah Bunda Teresa. Kemudian ada kaum antusias. Mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Kaum antusias ini saat ini memang kita temukan di dalam gereja-gereja yang suka atau lebih senang dengan bentuk lagu-lagu yang meriah, kemudian bentuk peribadahan dengan bertepuk tangan gitu ya. Itu salah satu bentuk jalan spiritualitas dari kaum antusias. Kemudian ada lagi kaum kontemplatif. Ini berbeda dengan yang tadi mencintai keheningan dan kesederhanaan. Kalau kontemplatif ini memang susah untuk dicari contohnya gitu ya. Di dalam buku ini dikasih contoh kalau Bapak Ibu tahu cerita mengenai Maria dari Betania yang sujud di bawah kaki Yesus, yang kemudian Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria ini, itu adalah salah satu bentuk jalan spiritualitas kaum kontemplatif. Jadi kalau Bapak Ibu tahu cerita Maria dari Betania dan merasa bahwa sama seperti Maria ini atau sehati gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudara adalah jalan spiritualitasnya sama seperti Maria ini, yaitu kaum kontemplatif. Dan yang terakhir adalah kaum intelektual. Seperti namanya, jadi dia mengasihi Allah dengan pikirannya. Itu adalah 9 jalan spiritualitas yang ditawarkan oleh Gary Thomas. Dan setiap orang yang seperti saya sampaikan punya jalan spiritualitas yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua punya kebutuhan masing-masing. Kita semua punya kerinduan masing-masing. Dan tidak bisa kerinduan itu disamaratakan dengan orang lain. Jadi pada malam hari ini melalui pembacaan firman saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita merenungkan apa sih jalan spiritualitas menuju Allah yang itu adalah saya banget gitu. Apakah kita tidak bisa memilih apakah kita harus memilih salah satu atau kita bisa milih 1, 2, 3? Memang tidak ada kecenderungan bahwa kita hanya punya satu jalan spiritualitas. Tidak melulu saya misalkan kaum naturalis gitu ya. Tetapi juga dalam beberapa kesempatan saya bisa menjadi kaum kontemplatif atau kaum aktivis gitu di dalam berhubungan dengan Allah gitu ya. Jadi memang
kita bisa memilih beberapa yang sesuai dengan kondisi kita atau kebutuhan kita, tetapi perlu dicatat bahwa pasti ada satu kecenderungan yang sering kita lakukan dari ke-9 jalan spiritualitas itu untuk menuju kepada Allah. Pada malam hari ini melalui cerita umat Israel dan juga Musa di dalam kemah pertemuan, kita diperingatkan sesuai dengan tema pada malam hari ini, persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan bukan sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Bukan semerta-merta kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang beribadah ke gereja, kita rajin. Itu saya tidak mau bilang itu bukan sesuatu yang dibutuhkan, itu sangat dibutuhkan. Tetapi melihat dari cerita umat Israel dengan Musa, kedekatan secara pribadi, ruang privat itu antara kita dengan Allah itu sangat diperlukan. Jadi jangan Bapak Ibu merasa bahwa datang ke gereja itu sudah cukup buat saya, itu sudah memenuhi kerinduan saya dengan Allah. Tapi sebenarnya kita juga perlu menciptakan ruang-ruang privasi antara kita dengan Tuhan. Persekutuan di dalam keluarga itu memang penting, tetapi tentu kita punya kerinduan secara pribadi. Karena kalau misalkan di dalam gedung gereja kan kita tidak bisa mengungkapkan kekecewaan kita dengan leluasa. Kita tidak bisa mengekspresikan diri kita sebagaimana adanya kita. Biasanya kalau di dalam ruang ibadah kan jaim ya berdoa. Tapi mungkin di dalam ruang-ruang privasi yang kita buat gitu, kita bisa menjadikan diri kita, atau kita bisa lebih bebas berekspresi. Kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi kekecewaan kita. Dan saya percaya bahwa dengan ruang-ruang privasi yang kita buat, dengan tujuan kita beribadah kepada Allah, bersekutu pada Allah gitu ya, itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan jangan kemudian Bapak Ibu berpikir kalau seandainya ternyata jalan spiritualitas saya bernyanyi dengan lompat-lompat atau tepuk tangan, saya menjadi tidak GPIB. Jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu. Karena kalau bercermin daripada saya gitu ya, saya mau cerita secara pribadi, saya dari kecil gitu ya sudah bergereja di GPIB. Saya dibaptis GPIB, katekisasi, bahkan orang tua saya juga menikah di GPIB gitu ya. Mungkin kalau darah saya dibuka gitu ya, tulisannya GPIB gitu. Sebegitu GPIB-nya saya. Tetapi ketika jalan spiritualitas saya dengan Allah, ruang privasi yang saya buat dengan Allah itu yang membuat saya menjadi lebih lega, membuat saya jadi lebih tenang ketika saya mendengarkan lagu-lagu rohani kontemporer misalkan. Kalau Bapak Ibu tanya sama tetangga saya yang ada di depan rumah, mungkin mereka juga bakal bilang, setiap hari dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi lagu rohani. Karena itu memberikan sebuah kelegaan buat saya. Apakah itu sesuatu yang salah? Tentu tidak. Karena kita punya jalan spiritualitas kita masing-masing. Dan pada malam hari ini kita diajak untuk kembali menemukan jalan spiritualitas kita sendiri. Dengan harapan, dengan tujuan, kiranya di dalam ruang-ruang privat yang kita bikin antara kita dengan Allah, kedamaian itu hadir. Ketentraman itu hadir. Dan memang di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Musa dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan menemani Musa kemanapun Musa pergi dan akan memberikan Musa ketentraman. Dan pesan ini yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa itu juga menjadi sebuah pengingat bagi kita, bahwa di dalam kehidupan kita bersekutu dengan Allah, dengan kita bersekutu kepada Tuhan gitu ya, bahwa ketentraman itu akan diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan Bapak Ibu dan juga menguatkan saya melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari merespons perenungan firman dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2.
jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau bersertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang kemudian kita akhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya sapaan firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam persekutuan malam hari ini, kami juga hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, tempat di mana kami saat ini tinggal. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh berlaku adil kepada setiap orang. Apapun ya Tuhan kebijakan-kebijakan yang diambil, kiranya itu semua boleh berdasar dengan takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan-keputusan yang diambil itu juga untuk kepentingan bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka sehingga boleh tergerak untuk membantu. Dan kiranya Tuhan juga mau boleh pakai kami sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini. Untuk mereka ya Tuhan yang saat ini hidup dalam kesulitan karena di tengah pandemi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Cukupkan ya Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kami kasihi ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang diberikan kepercayaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, agar mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan kami mohon Tuhan dengan penuh belas kasihan, kiranya Tuhan boleh berbelas kasih kepada kami, sehingga pandemi saat ini boleh segera terselesaikan. Mungkin kami tidak akan kembali hidup seperti sebelum pandemi ya Tuhan, tapi bantu kami agar kami boleh menyesuaikan kehidupan kami dengan kondisi saat ini. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, para pendeta yang di tengah-tengah pandemi saat ini masih melakukan tugas pelayanan. Presbiter majelis yang juga masih memberikan diri mereka untuk melayani umat Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu GPIB Pelita. Kami berdoa untuk pemimpin kami, KMJ kami, Ibu Ellen Politamunu. Kiranya Tuhan memberkati ia di dalam kehidupan pelayanannya, di dalam kehidupan keluarganya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan itu semua boleh menjadi berkat dan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang dilayani. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta kami yang lain Tuhan, yang juga masih terus bersemangat untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, apapun Tuhan yang saat ini dibutuhkan, kiranya Tuhan mau boleh mencukupkan. Dan Tuhan juga mau pakai gereja kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
sehingga melalui keberadaan gereja-Mu ya Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan nama Tuhan juga boleh semakin dikenal. Kami berdoa ya Tuhan untuk para presbiter, karyawan, pengurus pelkat, komisi-komisi, siapapun Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan bagi gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Kiranya pelayanan kami pun juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat kami yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka yang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Yang dengan penuh kasih namanya kami sebutkan Ibu Suparmi, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Salamun, Ibu Ilsya Sadinok, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Oma Sama Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Ibu Lisa Lonto, Bapak Beni Karamoy, Saudari Rita Sugiarto, Ibu Betty Panduu, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak dan Ibu Mener Sitorus, Bapak Ronald Limahelu, Bapak John Huwai, Bapak J. Matkusa, dan Ibu Elizabeth Papilaya. Dimanapun saat ini mereka dirawat Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, dan terlebih khusus obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya segala sesuatu yang dipersatukan dengan tubuh mereka itu boleh mendatangkan kebaikan, itu semua boleh mendatangkan kesembuhan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kami juga berdoa untuk keluarga terkasih yang senantiasa merawat orang-orang terkasih kami ini Tuhan, berikan juga kiranya kesehatan, kesabaran, kekuatan di dalam menjaga dan merawat orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit saat ini. Dan Tuhan juga kiranya mau pakai kami dengan segala keberadaan kami supaya kami boleh mendatangkan sukacita, kami boleh menjadi kabar baik bagi orang-orang yang sakit saat ini. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan doa syafaat kami. Begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu, namun melalui firman pada malam hari ini kami mau untuk membuat ruang-ruang pribadi kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya ruang-ruang privat yang kami buat ya Tuhan, itu semua boleh membawa kami kepada kelegaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya ruang-ruang privat yang kami buat, itu semua boleh menjadi jalan spiritualitas bagi kami untuk menuju kepadamu. Dan kiranya apapun Tuhan jalan spiritualitas yang kami ambil, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menguatkan kami. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu,
ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 baitnya yang pertama. Umat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saat ini kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab kami meyakini bahwa dari Engkau sendirilah persembahan yang kami berikan. Dan dengan sukacita kami menyerahkan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga malam hari ini. Berikut warta pelita Rabu 17 November 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ibadah ini berakhir, bukan berarti persekutuan kita dengan Allah juga berakhir. Terus bangun persekutuan bersama Allah dengan menemukan jalan spiritualitas kita sendiri. Dan apapun tantangan yang nantinya kita temui, ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai dan memberi ketentraman kepada kita. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu pengutusan dari Gita Bakti 252 bait 1 dan 5. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas pada ibadah Rabu pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.